Baik, tak mulai yo. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qalal musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sailin li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi wa Syekh Syabuddin Ahmad ibni Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana muraddunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qalal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sailin. Was-shadaqatu. Jadi sekarang kita akan melanjutkan keutamaan diam. Di mana kemarin dijelaskan bahwasanya diam itu lebih utama daripada sholat yang menjadi tiangnya agama. Maksudnya bagaimana? Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi keutamaan diam. Di sini lanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Was-shadaqatu utawi sedekah. Was-shadaqatu utawi sedekah iku tudfi'u bisa ngeredem. Iku tudfi'u bisa ngeredam ghadabar rabbi ing bendune Gusti Allah. Ghadabar rabbi ing bendune Gusti Allah utawa bendune pangeran. Wasumtu tetapine utawi meneng iku afdalu luwe utama. Iku afdalu luwe utama. Ai minas sedekah. Jadi meneng awakmu kita sedekah itu memang betul bisa meredam amarah Allah, bisa menolak bala, bisa menolak ujian ataupun musibah. Tapi diam itu lebih utama. Berangkat dari dalil dawuhnya Rasulullah, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya Rasulullah? As-sumtu utawi meneng iku zainun dadi pepaes lil alimi kedue wong kang alim. Wasitrun lan bisa dadi penutup lil jahili kedue wong kang bodho. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Abu Syekh an Muhris. Abu Syekh bapake Syekh an Muhris. Wadzalika utawi mengkono as-sumtu afdol iku 5 krana perkara. Iku 5 tetep krana perkara fisumti kang ana ing dalem meneng. Minal waqori bayane saking keprawiran atau waqor itu keprawiran itu kehormatan karisma lah. Karena di dalam diam itu menyimpan yang namanya karisma, maksudnya bagaimana? Ai airizanatu al munasabah
Lihaqqil ilmi. Air rizanatu tegese air rizanatu tegese anteng. Air rizanatu tegese anteng, wakor mau iku wibawa utawa keprawiran. Air rizanatu tegese anteng, al munasibatu kang mantesi apa rizanah li haqqil ilmi kedue hake wong kang duweni ilmu. Wali annal mar'a jahlu masturun li annal mar'a sak temene wong, wali annal mar'a lan krana sak temene wong iku jahluhu utawi bodone mar'u iku masturun kang ketutup malam yatakallam ing dalem sekalagine ora ngomong sapa jahil utawa mar'u. Yang kedua adalah diam itu lebih utama daripada sedekah. Lebih utama daripada sedekah. Nyapa? Karena dasare itu melihat daripada dawuhnya Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwasanya diam itu adalah perhiasan bagi seorang yang alim dan akan menjadi penutup akan kesalahan bagi orang yang bodoh. Semua itu disebabkan karena diamnya seseorang itu akan menunjukkan kewibawaannya. Maksudnya wibawa piye? Ar-rizanatu al-munasibatu lil haqqil ilmi. Karena sifat tenang itu memang pantasnya dimiliki oleh orang yang berilmu. Jadi di mana ada orang alim tidak pernah tenang? Orang alim itu pasti tenang karena dia senantiasa memiliki solusi-solusi dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, dilihat dari sisi ini, maka diamnya seseorang itu bisa dikatakan lebih utama daripada sedekah. Itu karena berdasarkan hadis ini. Karena kalau sedekah ya betul bermanfaat dari orang lain. Bermanfaat dari orang lain. Tapi bisa menimbulkan orang lain itu ketergantungan dan itu ya juga bahaya. Itu dari sedekah. Sementara kalau diam itu akan menjadi perhiasannya orang yang berilmu dan bisa menjadi penutup kejelekannya orang yang bodoh. Makanya di sini dikatakan diamnya seseorang itu memang pantas dimiliki oleh orang yang alim. Sementara orang yang bodoh itu tetap akan tidak kelihatan bodohnya selama dia tidak banyak berbicara. Itu dilihat dari sini, maka as-sumtu itu zayyinun lil alimi. Jadi as-sumtu itu lebih utama daripada sedekah. Karena kalau orang berwibawa kan di dalam diam, ya kan? Di dalam diam itu ada kewibawaan. Orang yang berwibawa itu sanggup menghentikan sebuah perbuatan yang dosa. Sanggup menghentikan sebuah kejelekan. Tidak sama seperti sedekah. Sedekah itu ketika diberikan itu kadang menimbulkan orang untuk ketergantungan. Seperti fenomena-fenomena di dalam YouTube, internet ataupun yang lainnya. Ketika ada konten kok isinya itu adalah berbagi, maka tidak jarang orang yang dalam kondisi ketergantungan menjadikan mereka sebagai tempat pelarian untuk meminta.
Nah itu kan bahaya akhirnya. Sodakoh yang seperti itu akhirnya menjadi bahaya. Membuat orang lain ketergantungan. Sehingga kadang orang lain itu bisa malas bekerja gara-gara sodakoh kita yang tidak tepat dalam proses pemberiannya. Lah berbeda dengan diam. Di dalam diam itu akan ada kehormatan dan kewibawaan. Sehingga ketika itu tertancap di dalam diri seseorang dan itu menjadi gambaran atau menjadi pandangan untuk masyarakat sekitar, maka diamnya dia itu sudah sanggup untuk menghentikan sebuah kemaksiatan ataupun dosa. Krono iso nggawe wong sungkan karena bisa membuat orang lain itu segan, gitu loh. Dan diamnya seseorang itu sanggup mengurangi kesalahan yang ada pada dirinya karena sifat bodoh yang dimiliki. Jadi lek rumangsa bodoh ojo kakean omong. Jadi kalau kita merasa tidak tahu jangan terlalu banyak omong. Karena akan semakin ketahuan kebodohan kita gara-gara kita terlalu banyak bicara. Tuh, dilihat dari sana, maka diamnya seseorang itu lebih utama. Yo lek meneng kakean omong karo sodako itu pasti jelas lebih baik. Sama seperti halnya perbandingan antara diam dan sholat. Artinya ketika orang yang dimaksud diam perbandingannya dengan sholat, ketika orang itu sanggup menghentikan atau diam dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena diamnya seseorang atau berhentinya seseorang dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, itu menunjukkan keberhasilannya ia dalam melaksanakan sholat. Gitu. Itu makanya diamnya itu lebih utama karena diamnya dia itu sudah menunjukkan keberhasilan dia dalam melaksanakan sholat. Itu kalau merujuk kepada penjelasan yang kemarin bahwasanya diam itu lebih utama daripada sholat. Karena apabila orang sholatnya itu berhasil, pasti dia bisa tenang atau bisa diam atau dia bisa berhenti dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya dengan diamnya dia berarti sudah menunjukkan kalau sholatnya berhasil, bukan sholat yang mainan. Makanya dilihat dari sisi sana, diamnya seseorang itu lebih utama daripada sholat. Seperti yang ada di sini, diamnya seseorang itu lebih utama daripada sodakoh yang dilakukan. Kenapa? Karena diamnya seseorang itu akan memunculkan sifat kewibawaan yang ada dalam dirinya dan sanggup menutup kebodohan yang ada di dalam dirinya gara-gara dia terlalu banyak bicara. Jadi kalau orang bodoh jangan banyak bicara karena semakin dia berbicara akan semakin tampak kebodohannya. Dan orang yang berwibawa itu sanggup menghentikan setiap perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang dosa. Itu ketika wibawa dan dilihat dari sana maka dia lebih baik daripada sodakoh. Maka diam itu lebih baik daripada sodakoh karena dengan bersodakoh itu kadang apabila proses pensodakannya itu tidak benar justru akan menimbulkan orang lain itu ketergantungan dan bermalas-malasan. Alah gampang si ono Mas Ugi, alah gampang si ono ini, alah gampang mari ini ada lagi pembantuan dari pemerintah dan itu fenomena. Kenyataannya pada masyarakat kita dengan banyaknya bantuan yang datangnya dari pemerintah, gampanganlah sodako ya kan. Justru ketika akan diumumkan tentang masalah sedekah atau bantuan, orang yang kaya itu berani ngaku dirinya miskin, yang penting dapat bantuan dari negara. Itu bahayanya dari sodako. Makanya dalam bersodako kita ya juga kadang harus berhati-hati. Makanya saya sering katakan ketika kita sudah pertama kita suka saja memberi. Tapi ketika sodako itu sudah menjadi salah satu jalan hidup kita, maka tingkatkan sodako kita menjadi sodako cerdas. Artinya ya sodako yang tidak membuat orang lain ketergantungan,
tapi malah bisa memicu orang lain itu untuk memiliki semangat membangun kebaikan. Nah, itu harus dipikirkan gitu loh. Nah, itu. Sementara kalau diam, itu diam saja, itu memang sesuatu yang akan memunculkan kewibawaan gitu loh. Orang itu kalau sudah diam sungkan, Ustaz. Sungkan digojlok niem. Harus wiswi ya sungkan gitu loh. Lama-lama ya sungkan gitu loh. Itu jelas karena di dalam sodakoh ada 5 fisumti minal waqari. Terus kemudian yang berikutnya adalah wasaumu. Wasaumu utawi poso iku junnatun. Wasaumu utawi poso iku junnatun, dadi pengalang. Ya. Jadi di dalam puasa itu di dalam puasa itu ada junnah, wiqayah, ada ketakwaan atau ada rasa takut atau penyelamat. Wasaumu utawi poso iku junnatun, dadi penyelamat. Ai wiqayatun tegese dadi pangreksa minan nari saking neraka. Tetapi ne wasumtu, wasumtu iku afdalu, luwe utama. Tapi diamnya seseorang itu tetap lebih utama daripada puasanya. Atau dalam artian diamnya seseorang itu bisa lebih baik daripada puasanya. Dasare nganggo hadis Kanjeng Nabi, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu utawi poso iku sayyidul akhlaki. Iku sayyidul akhlaki, dadi gustine akhlak. Yang artinya adalah diamnya seseorang itu menjadi akhlak yang paling mulia. Rawahu ngriwayatake ing kilah hadis sinten Ad-Dailamiyu, Imam Dailami an Anasin saking sahabat Anas. Maksudnya bagaimana? Ayat sukutu tegese utawi meneng amma saking perkara la sawaba kang ora ono pahala fihi ing dalem emma iku sayyidul akhlaki, dadi gustine akhlak al hasanati kang bagus, li salamati sahibihi krana selamate wong kang nduweni akhlak, minal ghibati bayane saking contoh ghibah wa nahwiha lan liyane ghibah. Kenapa kok seperti itu? Maksudnya adalah diamnya seseorang dari segala sesuatu yang tidak memiliki nilai pahala itu akan menjadi akhlak yang paling mulia, karena keselamatannya orang yang memiliki akhlak tersebut dari hal-hal seperti halnya ghibah, seperti halnya membicarakan kejelekan orang lain. Iya, lebih baik karena orang berpuasa kadang sik gelem sing jenenge ghibah, maka orang diam itu akan menyelamatkan dirinya dari ghibah, dan itu belum tentu dimiliki oleh orang yang berpuasa. Nah, makanya dilihat dari ini, diamnya seseorang itu bisa lebih baik daripada puasa. Ammal istighalu anapun utawi ketungkul bima kelawan perkara fihi kang iku tetep ing dalem masawabun utawi ganjaran minnah wi zikrin bayane saking sepadane contoh zikir wa qiraati Qur'anin lan maca Al-Qur'an wa ilmin utawa maca ilmu fawa moko utawi istighol iku afdalu luwe utama minas sumti tinimbang saking meneng. Akan tetapi
kesibukan kita dengan membaca Al-Quran ataupun zikir yang artinya kita itu tidak bisa diam, itu tetap dikatakan lebih utama daripada diam itu sendiri. Artinya kalau kita tidak bisa berzikir, kita tidak bisa senantiasa membaca Al-Quran, maka lebih baik diam. Karena kalau tidak zikir, gak gelem maca Al-Quran, tidak mau membaca tentang ilmu pengetahuan, ya ending-endingnya pasti kita akan ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan itu dosa. Maka dari sana diamnya kita itu lebih utama daripada puasa. Dimana puasa saja kadang tidak bisa menghindarkan diri kita untuk berghibah. Tapi kalau pada saat kita puasa terus senantiasa ditambah dengan zikir dan juga membaca Al-Quran, maka tentu sibuknya kita dengan segala sesuatu yang bermanfaat itu pasti lebih utama. Wal jihadu sanamuddin wallahu a'lam bis-shawab. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa na khususan li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Hajar Al-Asqalani wa nafa'na bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Wali masyayikhina wali ustadzina wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Wali qadai hajatina min hawaijidina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umur dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.